Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Foodie Engineer akan sharing mengenai HASIS tutorial bagaimana caranya menginput komponen pseudo menggunakan hypothetical method. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oh iya, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel kami, like dan juga sharing ke teman-teman kalian ya, apabila segmen ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap HASIS simulation. Kita lanjut materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah coba membahas mengenai startup dari HASIS dengan cara menginput komposisi, terus menginput fluid package, terus kita melakukan simulasi sederhana ya untuk menentukan dew point sama bubble point untuk contoh perhitungan dari flash calculation. Nah, kali ini saya coba akan membahas mengenai nge-input hypothetical component dan juga sizing vessel di HASIS dengan kriteria-kriteria dari standar API 12J. Jadi yang pertama nanti akan kita lihatkan gimana caranya nge-add pseudo komponen, nge-generate pseudo komponen dengan cara hypothetical method, lalu memilih fluid package yang sesuai, lalu menambahkan trim, lalu menambahkan two phase separator vessel. Nanti kita bikin yang vertikal ya, yang lebih dominan fase gasnya. Lalu berikutnya sizing metodenya menggunakan code standar API 12J separator vessel. Nah, jadi biar lebih terarah ya, kita pakai studi kasus saja di sini. Jadi ada komposisi campuran fluida seperti ini. Jadi propan, ada isobutan, ada normal butan, ada normal pentan sama isopentan sebanyak masing-masing 10%. Lalu nanti kita juga input cut si C6 cut sebanyak 10% dengan berat molekul 86,2 dan liquid density 660,6. Nah, dari dua data ini nanti kita akan generate properties yang lain. Jadi ini termasuk hidrokarbon cut ya nanti ya. Nah, kondisi gas ini dengan kondisi operasi sebagai berikut. Pressure-nya kurang lebih 5 kg per cm kuadrat G, jadi kurang lebih 5 bar dengan temperatur 150 derajat Celcius. Nah, dari sini kita dikasih ini nih, desain kriteria. Nah, ini cuman desain kriteria ini kita cek apakah ini benar-benar bisa atau enggak. Maksudnya acceptable atau tidak gitu ya. Oke, lalu dari sini ada maksimum superficial velocity. Jadi ini velocity yang maksimum yang ada di volume dari sebuah vessel gitu ya. Lalu liquid resident time. Jadi nanti kan ada dua fase. Nah, resident time dari liquid, akumulasi liquid itu dari level high level ke low levelnya itu kurang lebih 5 menit gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Lalu dari sini nanti tentukan massa vapor dan massa liquid dari kondisi proses di atas berdasarkan komposisi ini. Lalu berikutnya tentukan dimensi dari vessel tersebut dengan kriteria menurut API 12J. Lalu yang terakhir nanti kita coba lihat metode dari economical mode dari HASIS di kondisi sederhana ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke HASIS-nya. Nah, ini tampilan HASIS-nya, kita bikin case baru, kita klik new. Kita tunggu bentar. Nah, dari sini kita masukkan pilih yang add. Ya kan? Nah, pilih yang add lalu kita cek tadi. Oke, propan, isobutan, isopentan sampai isopentan. Jadi semuanya parafin ya. Kita masukin propan, isobutan, N-butan, isopentan sama N-pentan. Nah, lalu berikutnya udah masukin pure komponen, kita harus masukin tadi ada hypothetical komponen. Nah, ini harus di generate menggunakan pilihan hypothetical metodenya. Jadi kalau pure komponennya udah kepilih nih 5, kita ntar ada 3 pilihan, kita pilih yang hypothetical. Nah, dari sini
Jangan lupa metodenya diganti karena tadi itu kita ngekat berdasarkan kita yang menentukan, makanya tidak menggunakan temperatur yang disediakan di HiSys. Kita pilih metodenya. Ada dua di sini, ada create and edit hypo sama create batch hypo. Jadi kalau hypo yang ini nanti dia bakal ngebagi berdasarkan interval temperaturnya, propertiesnya, sedangkan kita pilih yang ini. Nah dari sini kita pilih new hypo. Nah, dari sini baru deh masukin satu-satu ya. Tadi misalnya C6 cut, ya udah kita tulis aja. C6 cut. Artinya ini C6 dengan cut point temperaturnya gitu ya. Jadi kalau hidrokarbon itu biasanya nggak satu komponen, tapi dia bisa multi komponen sampai puluhan sampai ratusan ya dalam suatu fluidanya. Oke. Di sini kita punya data berat molekul dan density. Kita masukin ya. Tadi density-nya kita ada 86,2. Lalu liquidnya tadi 660,6. Oke. Ya kan? Nah, ini masih empty semua ya, tapi kita tambahin lagi aja. Nanti terakhir baru kita tambahin yang kita pilih yang estimate unknown. Tapi kita masukin dulu masing-masing cut-nya. Outputnya di 100,02. Oke, 100,02. Lalu berikutnya kita tambahkan juga yang density-nya 679,5. Kita tambahkan lagi new hypo C8 cut. Kita tambahin dulu aja biar langsung sekalian. No hypo C9 cut. Dan yang terakhir K10 cut. Langsung kita inputkan satu-satu. 114,23. 8,3. Yang terakhir 142,3. Lalu untuk density-nya kita masukin 703. Lalu 718 dan 730. Oke, ini kan masih banyak nih unknown properties yang lain. Cuman kita cukup memasukkan 2 dari 3 parameter utama, yaitu normal boiling point, molecular weight, sama liquid density. Nah, pertanyaannya kalau datanya makin lengkap ya artinya makin bagus gitu. Jadi kalau misalnya ini yang lain di estimate sama HiSys tes. Nah, dari sini udah nih muncul semua ya. Setelah itu baru ditambahin semua ke sistem tes, pindah semua. Oke. Berarti untuk poin input komposisi sudah selesai. Kita masuk ke pemilihan berikutnya. Jadi kalau udah komposisi sudah selesai, kita pilih ke fluid package. Nah, fluid package-nya gimana nih? Kita biar lebih mudah pilih ke method asistan seperti biasa. Jadi kalau di project-project oil and gas pada umumnya itu biasanya fluid package-nya langsung dipilih ada Peng Robinson ya. Kecuali ada special package kayak amin atau pakai glycol gitu ya. Tapi kalau dia untuk hidrokarbon biasa dia langsung pilih yang Peng Robinson. Nah, di sini kita akan coba pakai properties yang lain ya. Jadi dari sini kita pilih berdasarkan komponen type-nya. Klik. Dari sini prosesnya apa? Nah, kita kan semuanya hidrokarbon ya. Maka hidrokarbon sistem, apakah mixture itu memiliki konten dari petroleum asa atau hypokomponen? Jawabannya iya, karena tadi kita generate hypokomponen ya. Apakah itu diproses vakum? Melihat kondisinya 5 bar dan 150 derajat Celcius itu pressure-nya 5 bar positif, berarti tidak vakum, berarti no. Di sini dipilih nih ada Chow Cedar, Peng Robinson sama SRK. Nah, kemarin pertama kali kita udah pakai Peng Robinson ya. Sekarang kita cobain properties yang baru yang lebih cocok, yaitu di Chow Cedar gitu. Oke. Nah, kebetulan di sistem ini juga nggak pakai hidrogen dan water, jadi kita aman ya pakai Chow Cedar. Oke, dari sini kita pilih add.
property package-nya. Nah, sini banyak, ada 30-an, kita pilih yang Chow. Oke, sudah selesai semua. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.